Yang kupikirkan, langsung pagi-pagi diceritakannya. Kopi ini pahit kali, lupa biniku mengasih gula. Langsung dikomen kawan-kawan, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Hidup ini sebetulnya tak susah, hidup ini sebetulnya tak payah. Yang payah itu adalah memikirkan cakap orang. Betul, Bu? Betul. Aku semua orang ini. Saya kalau menengok jamaah di kanan, oke, masih masuk akal. Menengok jamaah di kiri, oke, masih. Tapi menengok jamaah yang di belakang sana, bingung juga aku. Apa yang mau dicari orang itu? Tersendir. Ada tribun. Kita nggak bisa tahu apa paham pikiran orang. Kalau yang di depan ini mungkin alasannya, aku mau ku tengok betul macam mana muka Ustaz Somad itu. Sama aku. Yang penting gimana aku bisa mendengar dengan tenang sambil aku merasap-asap, sambil aku makan ini bakso bakar ini, katanya. Jadi kita tidak perlu mengomentari Kak Rika kok orang. baru nonton. Betul? Kak Rika, kemana aja dirimu? Mbak, lanjutkan kegiatan. Tersindir kalian. Anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama orang itu masih benar menurut Al-Qur'an, benar menurut hadis Nabi, benar menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia saudara kita. Memang betul-betul hebat panitia malam ini. Pandang ke kiri ambulan, pandang ke kanan menghadap ke belakang. Siapa yang hatinya panas terbakar? Pak, tolong support aku. Menyala aku rasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang betul-betul lengkap. Memandang ke kanan kebakaran, memandang ke kiri kesehatan, memandang ke depan ada pula pondok durian gitu. Itu teknisi sound system. Jangan macam-macam sama dia. Kalau sampai orang itu marah sama saya, hilang di sinilah nyawa saya. Sini. Kalau sampai dimainkan orang itu, Oh, lawak kali. Sakit perutnya Nur. hidup lagi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ini acara sebesar ini. Seandainya cuma Bapak General Manager, seandainya cuma Bapak Wakil Bupati, seandainya cuma pejabat-pejabat, apa bisa acara ini terwujud? Mana bisa? Tapi mereka tidak tampil ke depan, tidak mereka duduk di atas, dan mereka tidak diminta oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang lampu. Nggak ada. Tapi pemasang lampu ini penting apa tak penting? Penting. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari teknisi drone. Tidak ada. Tidak semuanya mesti tampil ke depan, tapi Dia terkencing-kencing dah Tuhan. Walaupun yang ceramah Abdul Somad, yang berdiri paling tinggi Abdul Somad, tapi boleh jadi yang paling ikhlas, yang lebih dulu masuk surga adalah saudaraku yang ada di kegelapan di balik-balik rumah. Betul? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi Rugi kalian gak nonton, rugi. ajma'in. Sakit bro, Nia sampai kenceng-kenceng tuh pakai pempes dia. Mulai bersolawat, tiba-tiba suara saya itu bagus. Asal saya bersolawat, saya dengar, kok saya berhenti, ada pula suara itu. Rupanya ada backing vokal dari belakang. Apa nama
nama grupnya nih Pak Ustadz? Al-Helwa, Ustaz. Hah? Al-Helwa. Helwa. Al-Helwa. Helwa. Ya, Ustaz. Helwa itu bahasa Mesir artinya indah dan mantap. Kalau sampai nanti kita ke Mesir, insya Allah panjang umur, sehat badan, jalan-jalan kita ke Mesir. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Mesir ditanya sama orang Mesir. Sampai di Mesir ditanya sama orang Mesir, "Kaif halak?" "Qalu halak." Kaif halak itu artinya apa kabar? Biado. Kaif halak? Apa kabar? Izzayak? Alhamdulillah bi khair. Terus ditanya, rakyat Mas, kalau bahasa kampung kita, what is your opinion about Asia? Jawabannya helwa. Helwa artinya bagus, mantap. Nah, jadi ini memang grup yang bagus dan mantap, luar biasa. Anda mau acara akikah? Anda mau acara walimah? Anda mau pindah rumah? Anda mau nikah atau mau nikah lagi? Hubungi segera grup Nasid Hadrah Helwa. Hubungi nomor kontak berikut. Masalah royalti nanti kita. Saudara yang dimuliakan Allah, nanti insya Allah videonya kita potong, akan kita upload di Instagram Ustadz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Yang sudah follow angkat tangan. Hai guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Oh, Ustadz Somad itu main medsos juga rupanya. Of course. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada TikTok, ada semua. Tapi saya tak ada passwordnya. Maka jangan kakak-kakak, abang-abang marah kalau di DM tak dibalas. Apa lo Ustadz Somad itu? DM ku tak pernah dibalas, message tak pernah dibalas, komen pun tak pernah dibalas. Aku tak tahu passwordnya. Kenapa Ustadz tak tahu passwordnya? Kalau aku tahu passwordnya, jadi masalah hidup. Bayangkan kalau pas ku buka, tiba-tiba ada komen, Ustadz, pinanglah aku dengan masalah. Apa nggak hancur? Makanya lebih bagus aku tak tahu passwordnya. Kitalah yang menyadari apa yang paling bahaya bagi hidup kita. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa orang celaka? Orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Semakin tinggi pohon kayu, makin tinggi resikonya. Betul? Betul. Jadi pohon durian, anginnya kencang, batangnya terbelah. Jadi rumput diinjak-injak. Terus mau jadi apa kalau tidak ada resiko hidup ini? Jadi cacing, ditangkap orang untuk mancing. Jadi ikan pun ditangkap orang, sama-sama cari rezeki. Ikan itu punya anak, anaknya mau makan, dia cari makan. Yang mancing pun cari makan juga. Yang mancing berdoa, ya Allah dapat pula ikan. Kata ikan itu, ya Allah dapat pula tukang pancing. Karena kebetulan ikan paus. Jumpa orang ini. Yang ini cari ikan, yang ini cari makan. Sama-sama berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Almarhum laki kalian. Hidup ini penuh dengan resiko. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, hati kita menjadi lapang. Kenapa? Karena kita bisa berkata inna lillah wa inna ilaihi Raji'un. seorang suami meninggal, mati, yang tidak akan mungkin hidup lagi. Lalu kemudian datang orang kepada istrinya. Istrinya tak menangis, istrinya tegar, setetes air mata pun tak menetes. Pas ditanya, kenapa ibu tak menangis? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia milik Allah, Pak Ustaz. Sekarang diambil Allah. Sudah lama aku tunggu, ambillah ya Allah. Tapi ada orang yang menangis sampai berurai air mata, habis tisu 3 kotak. Pas ditanya, kenapa ibu menangis? Warisannya sedikit kan? Tidak semua air mata itu air mata kesedihan. Ada juga air mata. Kenapa
Kenapa setiap air mata itu selalu dikaitkan dengan buaya? Kenapa tak air mata cicak? Kenapa tak air mata toke? Karena rupanya kita ini kalau kepanasan berkeringat, keluar keringat dari pori-pori. Ustaz kok tahu? Kalian pikir pakai ulos ini tak panas? Kepanasan. Tapi demi membahagiakan orang. Coba tadi kalau saya gulung, saya lipat, saya letakkan di situ. Kayak mana perasaan pejabat-pejabat PTPN? Kata hati orang itu, "Mak, apa ini Ustaz? Membahagiakan, walaupun kita kepanasan." Sudah kubawa tadi sorban dari rumah. Nggak laku di sini, kecil kan? Kipas buka, kok kipas tangan kiri. Apa Ustaz Somad ini? Di mana-mana ceramah, pakai peci merah, pakai sorban merah, pakai baju putih. Sampai kami bingung, di mana lah ini? Kecuali di Spis-Pis. Belum tahu judulnya, belum dengar ceramahnya, baru nengok sampulnya, baru nengok covernya, baru tengok thumbnailnya, orang sudah tahu. Ini di mana? Spis-Pis. Dari mana kau tahu? Dia pakai ulos. Itu hebatnya PTPN. Sampai di pagar besi. Sebelah kiri tentara, sebelah kanan polisi, di depan pula. Ini apa nih Pak? Satpam. Masya Allah, 3 lapis pengawasan. Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung. Spis-Pis ini aman apa nggak aman? Aman nggak? Aku pikirkan cuman pulangnya nanti. Sakit loh kak perutnya. Aman. Aku kalau enggak Saudara Kenny kalian bilang muliakan. bising Terus kerja kenapa main pagar-pagar ini? cekitian. Ini khawatir Demi Ustaz kalian Somad lah ini, diserang sama biar nyaman gerakan nontonnya. Mak radikal. Nggak bersuara awak ketawa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita hidup ini apa aja ujiannya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kamu dengan sedikit. Bukan banyak ujian yang dikasih Allah. Sedikit ujiannya apa? Minal khauf. Takut. Itulah ujian yang pertama. Ujian yang pertama adalah takut. Yang laki-laki takut tak sekolah. Yang udah sekolah takut tak bisa kuliah. Yang udah kuliah takut tak bisa kerja. Yang udah kerja takut tak dapat bini. Yang udah bini takut tak punya anak. Yang udah punya anak takut anaknya laki-laki semua, tak ada anak perempuan macam aku. Takut. Yang perempuan pula takut laki dilarikan pelakor. Betul Bu? Betul. Suara hati mereka. Walaupun di rumah mereka bercakap, alah laki macam kau nih diambil orang 1000 bisa. Tapi malam nih pas kutanya, takut Bu? Betul. Saudaraku, makanya Bu, kalau Ibu takut mereka dilarikan pelakor, balik dari sini, ikatkan dia ke tabung gas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama adalah takut. Saya datang ke terapi yang selalu mengusuk memijat orang. Pak terapi. Ya. Pak terapi pula. Habis minum Mbak. Pak pijat usuk terapi. Ya. Sebetulnya apa yang bahaya nih Pak terapi? Apakah gula itu bahaya? Apakah santan itu bahaya? Apakah kambing itu bahaya? Katanya kambing mengandung kolesterol. Itu bohong Pak Ustaz. Kambing tidak ada yang mengandung kolesterol. Yang betul adalah kambing mengandung anak kambing. Jadi yang bahaya itu apa sebetulnya? Terlalu takut. Akhirnya karena terlalu takut, terlalu cemas, terlalu galau, terlalu khawatir, naik gula, namanya diabetes mellitus. Naik asam lambung, akhirnya namanya vertigo. Saya Pak Ustadz nggak tahu lah, sejak naik asam lambung di goyang aja saya tengok orang. Tapi kalau anak gadis tidak. Itu bukan vertigo Pak, itu pergatal. Bapak sudah cocok dimasukkan dalam Portugal. Apa itu? Persatuan Orang Tua Gatal. Cocok Bu. Portugal. Sudah lagi yang dimuliakan Allah SWT. Takut. Kenapa orang korupsi?
Dia nggak ini. Nanti kalau aku sudah pensiun, kalau udah tak kerja lagi, cemana gaji sudah hilang. Selama ini ada gaji pokok, ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Nanti kalau tidak macam akhirnya korupsi. Gara-gara apa? Terlalu Takut. Kenapa orang mukanya isinya plastik semua? Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik. Kenapa? Gara-gara takut. Resiko muda adalah tua. Minum adik. Takut tua. Akhirnya operasi. Iya demi kalian lah ini kak. Udah pegel nih tanganku, udah lupa pula aku bawa tripod. Bulu mata plastik, alis plastik, hidung plastik. Semua naik ke atas, pipi naik. Hidung naik. Udah dikancing. Sudah bagus-bagus, alis diciptakan Allah turun, alis tel naik. Setan pun heran. Wah, macam aku gitu dia. Macam aku atau setan, aduh. Orang yang dimuliakan Allah SWT. Pegel benggancu, mantap. Takut dibilang orang hitam. Akhirnya apa? Ini Takut dibilang minum orang kita. hitam. Buka, Beli Kak. skincare. Haus juga aku. Dipakai di muka, turun ke leher. Muka putih, leher hitam. Balik lagi ke rumah disapanya, hai zebra. Ya Allah. Kenapa ceramah Ustadz Somad ini betul macam-macam aku yang ceritakannya? Saya ini Ustadz yang tidak bisa dibisik-bisiki orang. Jadi jangan ibu duga suami ibu udah bercerita ke saya, nggak ada. Tidak ada satupun pejabat PTPN, wakil bupati Serdang Bedagai, Bapak Kapolres, Bapak Komandan Brigit yang membisiki saya tentang apa yang mesti saya sampaikan malam ini. Tak ada. Amin. Saya mau ngomong ini apa yang ada di kepikiran saja. Itu yang saya sampaikan. Bahwa kita ini terlalu takut mati juga. Rupanya malaikat maut itu sebelum datang mencabut nyawa di tanahnya. Kau masih takut enggak? Kalau masih takut, aku kesana dulu ya. Enak kali. Mau takut tak takut disentapkan nyawa mati. Mimda teh mata ya bawati. Modar. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin. Lalu apa yang membuat kita bisa menghilangkan takut? Yang membuat kita menghilangkan takut bahwa semuanya kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Besok saya ceramah di 4 titik. Subuh, duha, siang ke Batubara, malam ke Binjai. 4 titik. Apakah aku besok sehat? Macam mana aku besok? Itu kalau saya pikirkan tak tidur-tidur saya malam ini. Jam 2 malam berkedip-kedip biji mata. Gimana besok? Tapi saya serahkan semuanya kepada Allah. Bismika, Allahumma. Jangan dibaca sekarang, mau tertidur. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi semua ini diserahkan kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. PTPN 4. PTPN 4 ini kelapa sawit apa karet, Pak? Sawit. Tanah negara. Tanam sawit. Bersihkan. Buang rumput. Kasih pupuk. Jaga keliling. Awasi CCTV. Jangan sampai ada ninja. Hebat ninjanya dari Jepang kemari cuma mau ngambil burung. Luar biasa. Dijaga 24 jam. Itu namanya usaha. Terjadi juga yang sudah terjadi. Maka kita katakan la haula wala quwata illa billah, serahkan kepada Allah. Saya nggak mau juga nanti besok kumpul PTPN mengadakan rapat tahunan. Pas ditanya kepala-kepala divisi, bagaimana progres PTPN 4 ke depan? Serahkan aja pada Allah. Bukan itu maksudnya. Setelah usaha dan ikhtiar. Besok pagi ibu bangun nih bapak. Bang. Abang tak pergi kerja. Abang tak pergi ke PTPN 4. Abang tak pergi nangkap ikan. Abang tak pergi. Serahkan pada Allah. Jangan cemas. Ibu jangan marah, ibu jangan ngamuk, ibu diam aja. Nanti kira-kira jam 12 dia bangun, dia tanya, mana makan siang kita deh? Serahkan kepada Allah.
marah dia sangat keras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada usaha dan ikhtiar, jangan terlalu takut dan cemas, serahkan kepada Allah, hidup kita akan lapang. Fa inna ma'al usri, diulang 2 kali, inna ma'al usri. Tolong truk-truk kelapa sawit itu tulis di belakangnya itu, tapi jangan pakai tulis Arab, takutnya nanti diinjak-injak kena najis. Pakai tulis Latin, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah. Jadi orang kalau kebetulan dari Medan ke Tebing, ke Medan, ke Rantau Prapat, ke Danau Toba, pas parkir macet ditengoknya, dia suntuk, stres, depresi, takut ditengoknya. Fa inna ma'al, lapang hatinya. Ini kadang di belakang truk entah apa-apa tulisannya. Pas lagi macet suntuk tulis, pulang rindu, gak pulang malu. La ilaha illallah. Ada gambar apa? Pajangnya di situ. Muka perempuan, kaki laki-laki. Rupanya lady boy. Lady kaki boy. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Takut. Yang kedua, wal ju', lapar. Kita ini lapar, kurang rezeki, kurang gaji, pemotongan efisiensi. Saudara kita di Palestina lebih parah atau tidak dari kita? Lebih parah. Saudara kita di Rohingya terusir, kita masih bisa hidup tenang. Pulang dari sini, tolong pedagang-pedagang yang jualan-jualan ini balik dari sini, jangan pulang ke rumah, habiskan barang dagangannya itu, bayar masing-masing. Kenapa? Mereka berjualan sudah dari sore, dari semalam menyiapkannya. Jadi kalau ada pengajian sama itu bukan hanya sekedar pengajian, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Pasar malam, balon-balon sama lampu-lampu, beli semua. Kalau anak tak mau, belikan untuk laki. Bang, abang udah aku belikan klip, jangan main-main di sana lagi. Sikit-sikit mau main, sikit-sikit mau main. Dek, abang pergi sana, mau kemana? Mau main, aku suntuk di rumah ini nggak ada lampu, hanya lampu. Berikan lampu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta. Sudah usaha bangkrut, sudah usaha dicuri orang. Mungkin Allah ingin supaya sujud kita lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mungkin Allah ingin supaya munajat kita lebih lama, meneteskan air mata. Selama ini kalau hidupnya tenang, kenyang, lenang, senang, kurang ingatnya kepada Allah. Tapi setelah itu dia selalu berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Istighfar, astaghfirullah. Diajak bercerita, gimana kabar kau sekarang? Astaghfirullah. Apa kabar kau sekarang? Allahumma ilaha illallah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, berbagai macam penyakit datang. Mudah-mudahan disehatkan Allah semua yang sakit-sakit. Iya Kak. Andai pun kita sakit, membantu yang di rumah-rumah lah ini memang supaya Kak. tercabut semua dosa-dosa. Walaupun pegel Andai pun sebenarnya. sakit, supaya kita dapat pahala sabar. Andai pun sakit, supaya kita dapat pahala ridho dengan takdir Allah. Sakit bukan kutukan. Ini sekarang banyak orang, Sianu sakit dia. Itulah gara-gara menyantet aku tuh. Enak aja men, suntuk. Dari mana dia tahu tuh? Dari dukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina laila, tak diterima ibadahnya 40 hari 40 malam. Kalau memang betul dukun itu bisa nyantet, kenapa waktu dia dituduh pesulap merah lapor ke polisi? Minta tolong juga sama Pak Kapolres. Iya Kak. Kenapa tak disantetnya aja? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, takut,
Walju, lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal anfus, sakit. Was-samarat, kurang buah-buahan. Paceklik, hujan tak turun-turun. Musim panas. Kami di Riau panasnya minta ampun. Di Sipis-Pis ini panas juga. Dari kisaran Tadi saya kakak tengok ya. beberapa video, udah turun salju katanya. Ada yang orang cuma manen sawit, udah turun salju. Ada videonya sampai. Kalau tak ada nanti ku kirim. Apa? Wabashiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika musibah itu datang, dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu orang yang sabar. Ini sekarang banyak mengatakan orang sabar itu orang yang tak melawan, orang yang diam. Pak Haji. Ya, tadi ku tengok anak Pak Haji dibonceng orang. Aku sabar. Ku tengok bini Pak Haji dilarikan orang. Iya kak, iya Bu. Itu bukan sabar. Pau. Longor. Sabar itu adalah ketika musibah itu datang, dia tidak menggerutu, dia tidak menumbuk dinding, ditumbuknya dinding. Dinding orang pula tuh. Alladzina idza asabathum musibah, dia mampu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah lebih sayang Pak Ustaz, Allah lebih kasih daripada saya Pak Ustaz. Kalau hidupmu berat, perbaiki ibadahmu, insya Allah Allah akan memperbaiki hidupmu. Sulitkah, susahkah, payahkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah, tak ada yang payah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari pengajian ini kita bisa lebih tegar, lebih kuat menghadapi hidup insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rasa-rasa ada semut datang ke kaki saya. Saya tengok tak adanya bersih, rupanya udah kesemutan. Biasanya saya kalau kesemutan gini berarti udah 1 jam saya berdiri. Saya tengok dulu jam mahal ini ya. Tadi saya waktu maju berdiri jam 9 kurang 15. Sekarang pas jam 10 kurang 15. Saya walaupun tidak menengok jam, tahu saya sudah Pegel bang, pegel. Dari Angkat mana tripod dulu bang. Itulah kesemutan itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Nabi Adam diuji atau tidak? Diuji dengan buah kuldi. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Fa azallahuma syaitan. Digoda setan, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah. Doa yang paling tua kita semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Isa berhadapan dengan Herodes. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus. Nabi Nuh berhadapan dengan anak kandung sendiri, Kan'an, berhadapan dengan istri. Nabi Muhammad berhadapan dengan paman kandung, Abu Lahab. Makanya kalau ada orang mengatakan, kenapa dunia ini isinya semua orang jahat aja Pak Ustaz? Kenapa dunia ini isinya hanya pertempuran, pertengkaran saja? Dunia ini bukan baru. Dunia ini sudah lama. Ada Kabil, ada Habil. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Ibrahim, ada Namrus. Ada Isa, ada Herodes. Ada Muhammad SAW, ada Abu Lahab. Ada aku, ada kau setan. Saudara geng, jangan bilang begitu, ngamuk dia langsung. Kau pasti murid Ustaz Somad kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mengaji, hati kita lebih lapang, sholat jangan sampai tinggal. Mudah-mudahan suami-suami laki-laki yang belum sembahyang pulang dari pengajian ini segera. Yang tak ikut pengajian dia dengar, itu kameranya menyala. Hai laki-laki yang belum sembahyang, kalian kepala rumah tangga,
Mestinya kalian yang membangunkan istri kalian malam dengan memercikkan air cuci tangan. Kalau air biasa tak pedas, ini bukan sambal belacan. Diperkecilkannya. Wake up my darling, wake up my honey. Itu yang pengantin baru kemarin. Tapi kalau udah agak-agak anak 3, bangun. Boleh saya bertanya, Bu? Jangan dijawab ya. Loh. Dalam hati aja. Kapan terakhir suami membangunkan tahajud? Boleh saya bertanya, Pak? Jangan dijawab ya. Dalam hati aja. Kapan terakhir membangunkan istri bangun tahajud malam? Dek, bangun. Kenapa? Aku mau ke kamar mandi, takut hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijal, laki-laki, qawwamun 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Tapi Ibu jangan mentang-mentang sudah dengar ceramah Ustaz Somad di PTPN 4 si pis-pis, tiba-tiba pulang dari sini langsung manggil suaminya. Ya ayyuhallazina kafaru. Bukan begitu. Makin ngaji makin lembut, makin ngaji makin baik, makin ngaji makin hikmah. Ngajak suami sholat bukan begitu. Terus caranya gimana Pak Ustaz? Nanti malam berdoa pas dekat tempat tidur dia. Ya Allah, kalau memang hidup ini baik bagi dia, hidupkanlah dia. Tapi kalau mati lebih baik bagi dia, segerakanlah. Besok subuh, Sumatera Utara ini waktu subuhnya jam 5. Besok kira-kira jam 4.30, bisikkanlah ke telinga dia. La ilaha illallah. Apanya kau nih? Ini baru geladi kotor banget. Besok sambil masak pagi sarapan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kau nyindir aku ya? Enggak bang. Orang kalau kesehatan memang sensitif bang. Tak usah kau sindir-sindir aku. Urus saja surgamu, jangan kau urus nerakaku. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Di dalam kelembutan itulah dapat hidayah. Ibu sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat, lembutkanlah hatiku suamiku ini, lembutkanlah. Tak juga lembut, ambil nanas. Melembutkan daging biasanya pakai nanas kan? Lembutkanlah, masukkan dia ke dalam kulkas sama nanas. Ya Allah, lembutkanlah hati suami-suami yang keras ya Allah. Banyak juga. Diamin di sana. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Maulaya lupa pula. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu yang saya bacakan itu selawat juga, disusun oleh Imam Al-Busiri dari Mesir, namanya selawat burda. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah berkat Nabi Muhammad, balligh maqasidana, sampaikanlah segala maksud niat kami, waghfir lana ma madha, ampunkan segala dosa-dosa kami. Ya wasi'al karami, engkau yang maha luas karunianya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Mudah-mudahan dengan banyak beristighfar lapang hati kita insyaallah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesempitan, segala kesusahan diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Maka amalan, di antara amalan afdal adalah istighfar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa amalan kita? Istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak kali zikir ini Pak Ustaz. Kasihlah saya amalan yang singkat padat. 3. Yang pertama adalah istighfar. 2. Yang kedua adalah solawat. Yang bukan somat. Solawat. Yang ketiga adalah tahlil. La ilaha illallah. Kita mulai. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terserah 10, 200, 300, 1000. Yang kedua, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10, 100, 200, 1000. Makin banyak, makin bagus. Yang ketiga, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. 100, 1000, 2000, bagus. Tapi jangan karena mau mengejar 1000 cepat-cepat sampai tak jelas bunyinya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya Pak Ustadz kalau zikir kuat-kuat itu terganggu telinga saya. Berarti kau diganggu setan. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, dibisikkan dengan tahlil la ilaha illallah, kuat-kuat ke telinga kanan. La ilaha illallah. Keluar jinnya. Saudara yang dimuliakan Allah. Takutnya jin itu ngomong pula habis dia ketawa. Masa sesama setan saling mengusir? Kau kan setan juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 1 jam 15 menit kita bersama. Selama saya bercakap 1 jam 15 menit ini, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, daripada saya simpan, saya tak minta maaf di sorga, di dunia, di akhirat. Sedangkan di pis-pis saja payah kita jumpa, apalagi nanti di akhirat. Tapi insya Allah, sebagaimana kita berkumpul malam ini di PTPN 4, nanti kita juga akan berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Di akhir majelis, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Malam ini kita sama berdoa, mudah-mudahan di bulan yang mulia, bulan Zulqa'dah, di malam yang mulia, malam apa ya? Malam Ahad ini. Malam Ahad, malam libur. Di mana-mana anak-anak muda pacaran, bonceng-bonceng. Tapi malam ini semuanya pengajian. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak muda story tadi sudah nanya, di mana kita jalan malam ini ya? Gak ada jalan-jalan. Say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Kita ngaji nanti malam. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita jalan. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak gadis kita dijaga dari playboy cap tupan. Habis pohon kelapa tuh belobang semua dia. Mudah-mudahan anak laki-laki kita selamat dari LGBT. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baldan amina. Jadikanlah Serdang Bedage, jadikanlah Sumatera Utara, jadikanlah Sumatera, jadikanlah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma wafiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami, jadikan mereka orang yang takut kepadamu. Jadikan pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan, kesehatan, kebaikan kepada seluruh jamaah yang hadir maupun yang menonton dari jauh ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin
Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, menolong agamamu dengan harta jabatan, dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka, ya Allah. Amin. Kalau kami nanti mati menghadapmu, biarlah anak kami ini bangun di tengah malam sambil berdoa tahajud, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma kama jama'tana fi hadhil lailah, sebagaimana engkau kumpulkan kami di malam bulan haram, bulan mulia, bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah yang penuh dengan keberkahan ini. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jaga kebersihan, sampah-sampah bawa, masukkan ke resek, masukkan ke tong sampah, jaga ketertiban dan keselamatan, langsung pulang ke rumah, segera tidur supaya mudah besok bangun sholat subuh berjamaah. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Tuan Guru kita. Ya, setidak-tidaknya pesan yang beliau sampaikan kepada kita, yang pertama sekali, sebagai hamba Allah, kita harus pandai bersyukur dan jangan takut dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Intinya, ikhtiar dan doa. Selama 1 kita jam terus lebih lo melaksanakannya, pegang setelah itu handphone kita demi pasrahkan kalian. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau katanya anak raja pakai mahkota, mahkota dipakai bertahta 5. Mendengar ceramah puas hati, berbahagia, insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Bunga tetap di atas para anak dusun Pasang Pelita, jika tersedap tutur bicara. Jemari disusun, Nah, tinggal mikirkan pulangnya. warahmatullahi wabarakatuh. Anak kau jangan kemana? Waalaikumsalam. بنور النبي أحمد ظهرت الأيام بنور النبي أحمد يا نانا محمد ذلك الفضل من الله. Yang kembali kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang disampaikan Was tadi, ya sampah Ya Oh mau udah habis baru nonton. Iya Bu, makasih ya, makasih semuanya udah nonton sampai habis. harap berhati-hati. Murah rezeki dan sehat selalu semuanya. Saya begitu padat. Harapan dan untuk kita bersama, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing, dan insya Allah ke depan dari para sponsor kita akan kembali.